Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Anggraini dengan NIM 2248201159 dari kelas 6C Farmasi dengan dosen pengampu Pak Hari Ade Saputra MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi nutrasiotikal. Nutraceutical adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia. Zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat perlindungan atau khasiat pencegahan penyakit di dalam makanan. Nutraceutical di era postgenomik. Terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutraceutical dalam tubuh. Variabilitas dosis yang dikonsumsi dalam makanan akibat faktor-faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Interaksi antara reseptor ligan merupakan landasan utama dalam nutraceutical. Makanan mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor, di antaranya asam eikosan pentaenoik yang terkandung dalam minyak ikan, teh flavin yang terkandung dalam teh untuk anti-apoptosis, BCL2, kurkumin, asam ursilat menjadi jalur apoptosis di dalam sel tumor. Nutrien yang paling banyak dikenal mengandung antioksidan dan vitamin. Contohnya seperti vitamin E mencegah penyakit Parkinson, vitamin C mengandung antioksidan dapat menembus penghambat darah otak. Begitupun kombinasi vitamin E, C, dan beta karotenen untuk menurunkan oksidasi lipoprotein. Fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks terutama pada buah-buahan dan sayur. Fitokimia dengan khasiat antioksidan, buah-buahan berwarna terang karena mengandung kromofor. Sayuran berwarna hijau gelap mengandung klorofil. Fitokimia, karotenoid. Separuh dari 50 karotenoid diserap di aliran darah. Karoten dapat melindungi dari kanker hati, paru-paru, pemanasan, pemotongan. Sayuran dapat melepaskan karotenoid. Di dalam aliran darah, karotenoid diangkut ke partikel kolesterol kaya lipid. B-karoten dapat diubah menjadi vitamin A yang merupakan suatu antioksidan yang melindungi dari radikal bebas. A-karoten senyawa di dalam buah-buahan dan sayur berwarna. Likopen. Manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengkonsumsi buah-buahan. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas, mengatur komunikasi gap junction antar sel, lutein, dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu xanthofil dalam satu dari 600 karotenoid di dalam sayur berdaun hijau sebagai nutrisi mata. Zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam untuk melawan radikal bebas. Karotenoid. Astaxanthin. Astaxanthin tidak diubah menjadi vitamin A di tubuh, melainkan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi menula, nyeri otot, rheumatoid arthritis. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mencegah kerusakan oleh radikal bebas. Antioksidan di dalam makanan berupa molekul tambahan seperti zinc. Vitamin antioksidan ditemukan di dalam minyak sayur. Jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraceutical. 1. Produk bahan alam yang disterilisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. 2. Produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang diketahui namun belum ada standarisasi. Kerusakan bahan pangan. Bahan pangan dibiarkan di udara terbuka akan mengalami kerusakan. Faktor yang mempengaruhi kerusakannya adalah jenis bahan pangan dan kondisi lingkungan. Tanda-tanda kerusakan. 1. Tekstur dari keras menjadi lunak, contohnya kentang. 2. Tekstur dari lunak menjadi keras, contohnya tepung. 3. Tekstur dari kental menjadi encer, contohnya telur. Rasa menyimpang, contoh sirup menjadi asam. Aroma menyimpang, contoh telur menjadi busuk. Penampakan secara visual menyimpang, contohnya jamur pada roti. Klasifikasi bahan pangan dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan laju kerusakannya. 1. Bahan pangan mudah rusak, contohnya susu, ikan, telur. 2. Bahan pangan agak mudah rusak, contohnya sayuran dan buah-buahan. 3. Bahan pangan tidak mudah rusak, contohnya sereal dan kacang-kacangan. Bahan pangan dengan mengalami kerusakan karena pertumbuhan mikroba akibat enzim, aktivitas serangga atau parasit, kandungan air dalam bahan pangan, suhu, udara, sinar, dan waktu penyimpanan. Jenis kerusakan diantaranya kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, kimia, dan biologis. Mencegah kerusakan pangan. 1. Pengawatan suhu tinggi. Penggunaan suhu tinggi merupakan metode pengawatan makanan yang efektif untuk mencegah kerusakan karena dapat membunuh mikroorganisme patogen dan menginaktifkan enzim yang menyebabkan kerusakan. Beberapa metode pengawatan dengan suhu tinggi meliputi pasteurisasi dan lain-lain. Pencegahan kerusakan bahan pangan. 1. Pengawatan. Pengawatan kimia digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pangan dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, serta pencegahan oksidasi. Yang ketiga itu pengeringan. Pengeringan adalah metode pengawatan bahan pangan dengan efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar air. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.